Halo semuanya, aku Melan Ayumi dari kelas C mata kuliah Hukum Pidana dalam Kodifikasi. Kali ini kita bakal bahas nih tentang suatu kasus kriminal yang menarik banget, yaitu tentang pembunuhan di apartemen mewah. Ada dua tersangka utama dalam kasus ini, tapi kira-kira siapa yang bakal jadi pelakunya? Yuk kita bahas dalam sudut pandang hukum pidana. Let's go! Oke, sekarang kita masuk ke bagian ringkasan kasus, yang dimana kasus ini terjadi pada tanggal 5 Februari tahun 2025 yang terjadi di sebuah apartemen mewah di bagian Jakarta Selatan. Yang dimana kasus ini ada korban yang bernama Dede Putri berusia 28 tahun yang tewas dengan adanya luka di bagian kepala dan adanya tanda-tanda pencekikan. Tapi yang menariknya, dalam kasus ini nggak ada nih adanya tanda-tanda seperti perampokan ataupun pintu yang rusak. Jadi, orang yang diduga bisa jadi adalah orang yang dikenal. Ada dua orang yang kita curigai dalam kasus ini. Yang pertama ada Reza Alamsyah yang merupakan pacarnya korban, yang dimana dia terakhir kali dilihat di apartemennya korban. Dan yang kedua ada yang namanya Dina Safitri yang merupakan sahabat korban. Tetapi Dina ini akhir-akhir ini sering ribut nih dengan korban karena terkait masalah dengan utang piutang. Nah, tapi kita nggak bisa nih asal nuduh, karena dalam hukum pidana ada yang namanya prinsip praduga tak bersalah. Artinya sebelum adanya putusan pengadilan sah, Reza dan Dina tidak dapat dianggap bersalah. Jadi kita harus lihat dulu nih bukti sebelum menentukan siapa pelakunya. Nah, dalam hukum pidana sendiri ada yang namanya prinsip legalitas, yang artinya nggak ada kejahatan tanpa hukum atau nggak ada hukuman tanpa aturan yang jelas. Jadi, kita lihat dulu pasal yang mungkin diterapkan dalam kasus pembunuhan ini. Yang pertama ada pasal 338 KUHP, yaitu tentang pembunuhan biasa. Hukuman maksimalnya ini bisa mencapai 15 tahun. Yang kedua ada pasal 340 KUHP. Ini tentang pembunuhan berencana. Ini sebenarnya hukumannya bisa lebih berat ya, bisa hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Yang ketiga ada pasal 351 ayat 3 KUHP. Ini tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Hukumannya bisa lebih ringan karena hukumannya 7 tahun. Tapi supaya bisa dijerat pasal ini harus ada dua unsur penting dalam hukum pidana, yaitu adanya mens rea, yang berarti apakah pelaku sengaja membunuh atau tidak. Yang kedua adanya actus reus, apakah adanya tindakan langsung yang menyebabkan kematian dari si korban ini. Jadi kita harus lihat dulu bukti-buktinya sebelum menentukan pasal yang tepat. Sekarang kita akan bahas tentang bukti-bukti yang ada. Yang pertama adanya CCTV. Jadi di rekaman CCTV ini Reza masuk ke apartemen pada pukul 21.30 dan keluar pada pukul 23.45. Dina nggak ada dalam rekaman ini. Yang kedua adanya pesan WhatsApp. Jadi korban ini sempat chat Dina jam 22.15 yang berbunyi, "Aku muak, besok aku mau lapor polisi." Yang ketiga adanya sidik jari. Ada sidik jari dari Reza dan Dina, tapi Dina ini ngeklaim kalau dirinya sendiri memang udah sering nih ke apartemennya si korban. Yang keempat ada senjata pembunuhan. Adanya senjata pembunuhan ini misalnya seperti apa sih? Dalam kasus ini adanya piala besi yang berlumuran darah yang ditemukan di TKP. Nah, di sini berlaku adanya prinsip culpabilitas, yaitu tentang kesalahan harus bisa dibuktikan. Kita nggak bisa asal tuduh maupun Reza atau Dina tanpa bukti yang jelas. Jadi berdasarkan analisis kita tadi, siapa nih yang bakal jadi tersangka utama? Kalau misalnya kita lihat dari bukti-buktinya, Reza lebih mencurigakan. Kenapa? Karena yang pertama, CCTV ini menunjukkan adanya Reza di apartemen pada saat kejadian. Yang kedua, adanya motif yang kuat, karena Reza ini merasa cemburu karena korban ini ingin putus darinya. Yang ketiga, waktu keluarnya dari apartemen ini pas banget nih dengan timing perkiraan waktu kematian dari korban. Tapi harus diingat, kalau misalnya dalam hukum pidana ini ada prinsip in dubio pro reo, yang artinya kalau masih ada keraguan dalam pembuktian, maka keputusan harus menguntungkan terdakwa. Jadi kasus ini memang harus diuji lebih lanjut sebelum bisa dipastikan siapa nih pelakunya.
Tapi ingat, kalau misalnya dalam hukum pidana ini ada yang namanya prinsip beban pembuktian atau the burden of proof, yang dimana ada di pihak jaksa dan polisi. Jadi pihak jaksa dan polisi ini harus membuktikan bahwa seseorang ini benar-benar bersalah, bukan tersangka yang harus membuktikan kalau dirinya tidak bersalah. Jadi meskipun Reza mencurigakan, selama masih ada kemungkinan bahwa itu adalah Dina atau orang lain yang terlibat, kasus ini belum bisa ditutup begitu saja. Jadi kesimpulan dari kasus ini, sebenarnya kasus ini masih butuh penyelidikan yang lebih lanjut. Tapi kalau dilihat dari bukti awal, Reza lah yang paling berpotensi menjadi tersangka utama. Jadi sampai ada bukti yang lebih kuat dan keputusan dari pengadilan, kasus ini belum bisa disimpulkan pasti siapa yang menjadi pelaku utamanya. Jadi menurut kalian siapa nih? Demikian analisis kasus ini, terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.